Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tiara Harahap, selamat pagi. Selamat pagi Rati. Akhirnya bisa siaran sama Rati lagi ya. Akhirnya bisa siaran lagi walaupun kita merah kuning ya, kurang satu hijau ya. Dar-derdor ya warnanya. Setelah 2 hari kemarin ya kita disibukkan dengan adanya pelantikan gitu ya. Hari ini ada yang Day One kerja nih kayaknya Rati ya. Day One, apakah memang sudah kerja hari ini? Apakah mungkin masih konsolidasi, masih juga mungkin komunikasi, penyesuaian dan lain sebagainya. Berbicara mengenai penyesuaian kerja, kita akan memantau juga bagaimana sebenarnya dengan kabinet dari Merah Putih, Prabowo Subianto. Ini udah ada kritikan loh, Ti. Karena rame. Karena pertama dibilang anggarannya akan banyak, kemudian mengatakan akan tumpang tindih kebijakan dan lain sebagainya. Padahal kan belum mulai kerja, udah dikritik. Nah itu yang nantinya akan dibahas ya, karena memang cukup banyak sih bener Rati, 109 orang ya kemarin ya yang kemudian ini dilantik. Nah apakah ini akan efektif gitu ya? Apakah justru dengan dipecah di berbagai sektor, di berbagai pihak ini justru akan membantu ke depannya? Itukah yang akan dibutuhkan Indonesia, yang akan dibahas di Apa Kabar Indonesia pagi sesaat lagi ya. Ya, kita juga akan hadirkan informasi yang lain dulu ya Tiara. Kita ke informasi Polsek Sunggal Medan mengungkap kasus tawuran antar remaja. Kasus pembunuhan di Kertapati Palembang berlangsung dengan ricuh. Keluarga korban yang masih dendam Baik, kita sudah sajikan beragam informasi untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Cawang. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Brigadir Raikal. Selamat pagi. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Prabowo juga melantik 56 wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Pemirsa, seorang pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar meninggal dunia dengan luka bekas jeratan tali di lehernya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Aksi pencurian kendaraan roda 4 terjadi di Masjid Al-Aziz, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bapak Aswan, selaku keluarga, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak, Pak Aswan. Ini bagaimana kronologinya dan apakah memang benar ada salah penanganan medis di situ, Pak? Baik, benar Bu. Memang ini melihatnya apakah ada dugaan penanganan yang salah atau seperti apa? Dan kemudian apa komentar atau apa tanggapan dari pihak rumah sakit korban ini ditemukan dengan luka-luka bahkan diduga mengalami patah leher? Baik, setelah saya kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Pak Aswan, sehat selalu. Baik. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan juga 55 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, ini dia ya Rati ya, yang lagi disorot publik nih. Banyaknya kementerian yang saat ini jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya ya, yang kemudian dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya juga. Iya, gitu ya. hak prerogatif dari Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau banyak yang mengkritisi ini sebenarnya anggarannya gimana, tumpang tindih atau tidak, kemudian apakah bisa efektif nanti langsung bekerja cepat begitu, atau justru ada honeymoonnya dulu bulan madu biasanya kan penyesuaian. Nah itu sebenarnya yang dikepoin sama masyarakat ya. Kita akan langsung membahasnya pemirsa di perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang hadir. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politisi. Ke Bang Andre Rosiade terlebih dahulu ya. Bang, ini kan 2 hari ini sudah hektik banget pelantikan presiden. Kemudian juga kemarin sudah dilantik para menteri, wakil menteri begitu ya. Tapi kalau Bang Andre melihat sebagai sosok yang kemudian ini juga dekat dengan Pak Prabowo, satu partai begitu ya, orang-orang yang sudah ditempatkan di kabinet dan juga di kementerian masing-masing sudah tepat belum kalau menurut Bang Andre? Ya. Jawabannya masih tepat lah nih ya. Ya, jadi begini Rati, Tiara ya. Hari ini masih ada pelantikan kalau salah. Kepala badan ya, Bro? Betul. Kepala badan. Jadi tentu pemilihan jauh ya dari yang tadinya menteri ini ada 34, sekarang jadi 48 begitu. Cukup jauh. Penyesuaiannya tadi yang seperti sudah disinggung, ini kira-kira berapa lama ya? Jadi sejatinya sebetulnya kementerian-kementerian ini tugas dan fungsinya sama seperti sebelumnya. Jadi tambahkan di dalam jumlah kementerian dan lembaga yang begini gemuk gitu.
Ya kita lihat aja nanti, tentu pasti ada waktu untuk evaluasi gitu. Tapi satu hal yang positif ya kita tentu lihat bahwa Pak Prabowo berterima kasih terhadap semua yang pernah berjasa, yang pernah membantu beliau di dalam proses pemenangan pemilu kemarin. Oke, jadi poin dari Bang Andreas cukup banyak nih ya terkait dan juga fungsi dari Wakil Menteri sendiri nanti akan berjalan atau tidak. Tapi sebelum kita minta tanggapan dari Bapak-Bapak dan juga Prof. Ibnu, tanggapan seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi pertanyaannya adalah apa nggak tumpang tindih? Kan sudah ada dirjen, kemudian juga wakil menterinya banyak banget gitu ya. Bahkan ada satu kementerian yang sampai 2, sampai 3. Ini akan seperti apa kalau Prof. Ibnu melihatnya? Hal pertama harus dilihat ini hilang. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia lagi-lagi melakukan peaceful transition of power. Bukan hanya damai dan The right place. Kalau Prof. Ibnu melihatnya Itu ingat yang mengerjakan sesuatu itu di Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Andre, kalau menjawab pertanyaan tadi terkait anggaran, kemudian apakah memang nanti kantor kementeriannya akan seperti apa, kemudian juga ada nggak mungkin kementeriannya satu di Jakarta, satu di IKN, dan lain sebagainya. Nah, secara teknis akan seperti Jadi apa? Rati, Pak Tanggapan Anda seperti apa, Bang Andreas? Ya betul, kita negara besar dalam arti bahwa jadi ya semua Baik, yang kita disampaikan terlebih itu dahulu, betul. Bang Tapi Andreas. nanti bagaimana kita lihat? Kenapa? Implementasinya di lapangan, oke. Baik, ditahan terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ada catatan dari Bang Andreas dan juga Prof. Ibnu, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia. Kalau berbicara mengenai ternyata kalau dari kementerian ini memang kebanyakan yang bekerja eselon yang tadi dikatakan, kemudian juga ada deputi, ada dirjen dan lain sebagainya. Nah, Terus kemudian wamennya gimana gitu itu ya? dia. Oke, baik. Silakan, Pak Hamdan. Jadi kan pertanyaan ini seberapa efektif kan? Ya. Itu inti dari pertanyaan. Nah, kita bisa lihat saja praktis. Misalnya di Kementerian Luar Negeri. Ketika ada kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, tentu yang mendampingi Besar dari Pak Prabowo bisa diturunkan ke menteri, wakil menteri, dan jajaran bawahnya. misalnya Sudah disusun di dalam bentuk kabinet ini, sekarang kita lihat di dalam implementasinya nanti gitu. Saya kira Pak Prabowo juga akan memperhatikan itu dan ya tentu memonitor, kemudian melakukan evaluasi. Dan kita lihat di dalam katakanlah 100 hari. Bang Andreas. Prof. Ibnu, Pak Hamdan, dan juga Bang Andre sudah hadir pada pagi hari ini. Kita nantikan semoga dengan walaupun kabinet gemoy begitu ya, tapi bisa menjalankan efektif menjalankan program-program besar dari Pak Prabowo Amin. Subianto. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Dan Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, kita akan langsung tanyakan seperti apa kronologi dari kasus ini. Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Apa awal mula dari kasus ini Pak Kasat? Baik, jadi dapat kami jelaskan pada tanggal 19 Oktober kemarin hari Sabtu, kami mendapat Kita harus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa saksikan kabar utama pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.